Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas satu permasalahan yang penting, yang krusial, yang berkaitan dengan puasa, khususnya yang berkaitan dengan rukhsah, kemurahan ataupun fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa. Yang pertama yang akan kita pelajari atau kita pahami adalah bahwa yang pertama, orang musafir. Orang yang musafir diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan, tetapi dia nanti mengqadha, cukup mengqadha tanpa bayar fidyah atau denda apapun, cukup mengqadha apabila safarnya atau perginya satu bukan safar atau pergi yang maksiat. Kalau perginya pergi maksiat, dia tidak dapat kemurahan, tidak dapat kemurahan meninggalkan puasa. Jadi yang pertama, mesti perginya bukan pergi yang maksiat. Yang kedua, perginya dilakukan sebelum masuk subuh. Ya, perginya sebelum masuk subuh. Artinya sebelum subuh dia mesti sudah keluar dari batas desa dia. Kemudian yang ketiga adalah perginya, jarak perginya ada masa fatul qasri. Masa fatul qasri ini memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan masa fatul qasri ini 80 km, ada yang mengatakan 82 km dan lain-lain. Tetapi mungkin jarak yang paling pendek di antara pendapat ulama masa fatul qasri adalah 80 km, atau kalau kita mengikuti kitab At-Taqrirat As-Sadidah 82 km. Apabila tiga syarat ini terpenuhi, maka orang yang melakukan safar pagi hari dia boleh makan tidak dalam keadaan berpuasa, tetapi kapan-kapan apabila sudah ada kesempatan dia wajib mengqadha. Ingat, mengqadha tanpa mesti bayar fidyah. Ini kaitan dengan rukhsah atau kemurahan bagi orang yang musafir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah tentang pekerja keras. Biasanya ini bulan Ramadan, sebagian kaum muslimin muslimat ada yang istilahnya ada kegiatan panen raya. Nah, ini kan pasti ada pekerja-pekerja yang melakukan panen. Kemudian mereka yang selalu menjadi pertanyaan adalah apakah mereka boleh untuk tidak berpuasa Ramadan? Jawabnya ini sudah dikaji, sudah dibahas oleh para ulama kita. Mereka yang pekerja keras di bulan Ramadan, malam tetap wajib niat puasa. Niat malamnya tetap niat wajib puasa, paginya mesti dalam keadaan berpuasa. Kemudian tengah hari misalkan dia tidak mampu karena lapar atau haus, boleh dia membatalkan puasanya. Jadi malamnya mesti niat berpuasa Ramadan, tidak ada niat untuk dibatalkan. Pagi mesti dalam keadaan berpuasa. Apabila nanti tengah hari, siang hari dia merasa kepayahan, dia haus atau lapar, dia boleh batalkan puasanya. Nah, ini kebanyakan kan tidak begitu. Pekerja-pekerja keras, mereka yang melakukan panen raya biasanya pagi-pagi sudah sarapan. Nah, ini satu perbuatan yang jelas-jelas melanggar tuntunan agama. Ini tidak diperbolehkan. Karena itu niatnya memang sudah tidak berpuasa, itu melanggar syariat. Tidak diperbolehkan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tentang orang yang sakit. Ini juga banyak yang salah paham kaitan dengan hukum yang berkaitan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila ada kepayahan. Dia tidak kuat untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Tetapi perlu diketahui, orang yang sakit ini kata ulama dibagi menjadi dua. Ada sakit yang yurja bu'uhu, sakit yang secara medis, secara kedokteran masih ada kesempatan atau masih bisa diprediksi sembuh. Ada sakit yang la yurja bu'uhu, sakit yang menurut medis, perhitungan medis atau perhitungan dokter ini sulit untuk sembuh. Nah, untuk sakit yang menurut pertimbangan medis atau pandangan medis, pandangan dokter masih bisa disembuhkan, maka orang yang sakit ini boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa, dan nanti apabila dia sehat, kewajiban dia adalah mengqadha, bukan bayar fidyah, mengqadha tanpa bayar fidyah. Cukup mengqadha tanpa bayar fidyah. Ini kebanyakan orang awam kan
mereka yang sakit bukannya mengqadha tapi bayar fidyah. Ini kesalahan ya, kesalahan dalam memahami. Ini menurut fikih yang muktabar di dalam fikih madzhab 4. Apabila sakitnya sakit yang menurut perhitungan medis sulit untuk sembuh, ingat sulit untuk sembuh kata dokter, maka diperbolehkan bagi yang sakit ini untuk tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa, cukup dengan membayar fidyah. Cukup dengan membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Setiap harinya dia mesti membayar 1 mud, bukan 1 sok ya, 1 mud. 1 mud ini kalau perhitungan pakai beras ya sekitar 5 on setengah. 1 mud bukan 1 sok ya. Ini untuk orang yang sakit yang menurut perhitungan medis sulit untuk sembuh. Oke. Ini yang berkaitan dengan orang yang sakit. Kemudian yang berikutnya, yang keempat berarti tentang orang yang tua renta. Orang yang tua renta yang sudah kepayahan atau kesulitan apabila dia melaksanakan puasa Ramadan, maka baginya boleh untuk tidak berpuasa dan kewajiban dia hanya membayar fidyah. Ini untuk orang tua renta. Kewajiban dia hanya membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Setiap harinya membayar 1 mud. 1 mud kalau beras ya, kalau beras itu 5 on setengah. Boleh kita misalkan dikruskan pakai duit misalkan, tetapi kita mesti mengikuti madzhab lain. Ya, kita mesti mengikuti madzhab lain. Tapi kalau madzhab Syafi'i tidak boleh kita pakai uang, pakai beras ya, beras 5 on setengah 1 mud, dan fidyah ini mesti diberikan kepada fakir miskin. Tidak sama seperti zakat. Kalau zakat mustahiknya ada 8. Tapi kalau fidyah mustahiknya cuma ada 2, yakni fakir atau miskin. Fakir dan miskin ini punya kriteria yang berbeda. Kebanyakan orang ini menganggapnya satu kelompok atau satu orang ya. Fakir miskin satu orang, bukan. Fakir ini punya kriteria tersendiri, miskin juga punya kriteria tersendiri. Oke, ini kewajiban untuk mereka yang sudah sangat tua dan tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan, maka kewajiban dia adalah tidak berpuasa Ramadan, cukup dengan membayar fidyah setiap harinya 1 mud, diserahkan kepada fakir miskin. Ini untuk orang yang sakit, untuk orang yang tua renta, sudah tidak kuat atau tidak puasa untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Oke, yang berikutnya adalah orang yang menyusui. Sama seperti orang yang menyusui adalah orang yang sedang hamil. Sedang hamil, maksudnya hamil yang sudah agak tua, mungkin begitu ya. Jadi orang yang menyusui atau orang yang sedang hamil, apabila tidak puasa, tidak kuat untuk berpuasa Ramadan, maka ada ketentuan atau perincian. Oke, perinciannya bagaimana? Begini, kalau dia hanya mengkhawatirkan dirinya saja, misalkan dia seorang yang sedang menyusui anaknya. Kalau saya berpuasa, tubuh saya tak kuat, saya lemes karena saya mesti menyusui anak saya. Atau misalkan dia sedang hamil, baik hamil muda atau hamil tua sama saja, dia tidak kuat, tubuh saya yang lemah, nanti saya bisa sakit. Nah, ini namanya orang yang khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri. Atau ini yang kedua, atau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya, atau dirinya sendiri dan kandungannya. Misal seorang yang sedang menyusui, kalau saya nanti berpuasa, tubuh saya sakit, juga anak saya nanti panas. Biasanya kan kalau gizi yang masuk ke ke tubuh anak ini dari wanita yang sedang berpuasa biasanya agak kurang lah gizinya, sehingga anak ini kadang-kadang jadi panas. Nah, apabila mengkhawatirkan dua-duanya, dirinya juga dikhawatirkan, baby atau anaknya juga dikhawatirkan, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan nanti dia cukup dengan qadha tanpa bayar fidyah. Termasuk orang yang mengkhawatirkan dirinya dan kandungannya. Jadi sekali lagi, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengkhawatirkan dirinya sendiri yang sedang hamil atau sedang menyusui, atau mengkhawatirkan dirinya dan kandungannya, atau dirinya dan anak-anaknya yang masih kecil bayi ini, maka dia boleh tidak berpuasa. Ingat, dia boleh tidak berpuasa, tetapi nanti dia wajib mengqadha tanpa mesti membayar fidyah. Ini yang mesti dipahami, karena perincian ini masih banyak yang kita belum bisa memahami dengan baik.
Tetapi apabila yang dikhawatirkan hanya kandungannya saja atau anak bayinya, babynya saja, maka ada perincian lain. Dia tidak mengkhawatirkan apabila dia puasa, dia tidak mengkhawatirkan tubuhnya, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tidak. Tetapi yang dikhawatirkan justru anaknya yang sedang disusui atau mengkhawatirkan kandungannya. Apabila itu yang dikhawatirkan oleh orang yang tadi sedang berpuasa, maka baginya boleh untuk tidak berpuasa. Jadi misalkan ada seorang perempuan yang sedang menyusui. Nanti kalau aku berpuasa, oke, tubuh saya kuat, tubuh saya fit, tapi yang saya khawatirkan justru anak saya. Nanti dia bisa sakit, gizi yang masuk ini mungkin agak berkurang, jadi sehingga si baby atau si bayi ini menjadi kurang sehat. Nah, kalau mengkhawatirkan bayinya saja, dia tidak mengkhawatirkan tubuhnya, maka kewajiban dia adalah 1. Mengqadha, 2. Membayar fidyah. Jadi 2 kewajibannya, 1. Mengqadha, yang kedua adalah membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Sama seperti tadi, fidyahnya adalah 1 mud, ya, 1 mud setiap puasanya. Jadi 1 mud itu 5 ons setengah kalau kita pakai standar beras. 5 ons setengah itu menurut kitab Al-Maqayis, karangan salah satu ulama Indonesia yang populer dari Salatiga itu. Oke. Tetapi atau apabila dia sedang hamil, misalkan baik dia hamil muda atau hamil tua, ya kan, baik hamil muda atau hamil tua, dia mengkhawatirkan nanti kalau aku berpuasa, bayiku ini, calon bayiku atau bayiku ini yang nanti justru bermasalah, misalkan takut keguguran atau takut hal-hal lain lah. Nah, apabila keadaannya seperti itu, yakni yang dikhawatirkan adalah kandungannya saja, bukan tubuhnya, maka seperti tadi, dia boleh meninggalkan puasa. Ingat, boleh meninggalkan puasa. Kewajiban dia 2, yakni dia membayar dia mengqadha puasanya. Yang kedua, dia mesti membayar fidyah. Jadi kewajibannya 2, mengqadha dan membayar fidyah. Jadi kalau kita ulang sekali lagi, untuk mereka perempuan yang sedang menyusui, perempuan yang sedang hamil, apabila mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia boleh tidak berpuasa. Kewajiban dia hanya mengqadha tanpa membayar fidyah. Atau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya, atau dirinya sendiri dan kandungannya, maka kewajiban dia adalah mengqadha puasa dia tanpa harus membayar fidyah. Oke. Nah, yang punya kewajiban mengqadha dan membayar fidyah bagaimana? Tadi perincian yang terakhir, dia hanya mengkhawatirkan anaknya saja atau dia mengkhawatirkan kandungannya saja. Apabila ini yang terjadi, maka si perempuan tadi boleh tidak berpuasa, dia cukup mengqadha dan dia mesti membayar fidyah. Ini diantara perincian-perincian hukum yang berkaitan dengan orang yang meninggalkan puasa. Nah, ini kemudian yang berikutnya ini tentang orang yang mati, orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya tanggungan puasa. Oke, orang yang mati tetapi punya tanggungan puasa Ramadan. Ini sebenarnya perinciannya cukup agak sedikit panjang, cuman mungkin akan saya ringkas karena kita mengingat waktu, ya, terbatas waktu. Oke. Apabila ada orang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Nah, ini tanpa uzur. Biasanya kan remaja-remaja kita ini kadang-kadang kan mereka tidak berpuasa dan sengaja memang tidak berpuasa. Maka apabila mereka meninggal, maka kewajiban keluarga adalah memilih satu di antara 2, yakni keluarga mengqadha'i puasa mayit atau membayar fidyahnya si mayit yang mati dalam keadaan punya tanggungan puasa. Dan ini banyak terjadi seperti ini, mati dalam keadaan punya tanggungan banyak puasa. Oke, jadi kewajiban orang tua atau keluarga yang ditinggalkan melakukan satu di antara 2, yakni mengqadha puasa si mayit atau membayar fidyah puasa yang ditinggalkan oleh si mayit. Ini apabila puasa Ramadan ditinggalkan dalam keadaan sengaja. Baik ada kesempatan qadha atau tidak, mati, maka wajib keluarga memilih satu di antara 2. Tetapi apabila seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan ini karena uzur, misal haid
atau nifas, atau sakit, atau safar musafir pergi tadi, udzur-udzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan, maka apabila dia meninggal, dia meninggal dan belum punya kesempatan untuk mengqadha, misal baru sakit terus mati, haid baru selesai terus mati, nifas baru selesai dia mati, safar belum sempat untuk mengqadha dia mati. Artinya memang belum ada kesempatan untuk mengqadha kewajiban puasa yang telah dia tinggalkan, maka si mayit ataupun juga keluarga tidak ada beban apapun. Mengqadha puasa mayit pun tidak, membayar fidyah untuk puasa si mayit pun juga tidak, karena mayit tadi ketika Ramadan meninggalkan puasa dalam keadaan udzur. Dia meninggalkan puasa dalam keadaan udzur, yakni dia sakit atau safar musafir tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, atau dia itu haid, atau dia misalkan sedang nifas, bermakna dia meninggalkan puasa karena udzur dan dia belum ada kesempatan untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan, maka keluarga tidak ada kewajiban apa-apa. Mengqadha puasa mayit pun tidak, membayar fidyah puasa si mayit juga tidak. Berbeda apabila orang yang meninggalkan puasa tadi, ya, orang sakit atau musafir atau haid atau nifas tadi, sebenarnya sudah punya kesempatan untuk mengqadha. Sakit sudah sembuh, sebenarnya sudah ada kesempatan mengqadha tapi malas. Biasanya wanita-wanita yang haid ini, mereka sebenarnya Syawal ada kesempatan untuk mengqadha. Syawal, istilah kita tuh Dzulqa'dah, Apit, Besar, Suro, Safar, sudah ada kesempatan untuk mengqadha, tapi namanya pemalas, ya tetap malas. Akhirnya dia meninggal dunia. Bermakna apa? Meninggal dunia dalam keadaan punya tanggungan puasa. Nah, yang seperti ini, yang orang-orang yang meninggalkan puasa sebab udzur, tetapi sudah ada kesempatan untuk mengqadha, mati. Maka apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Sama seperti yang tadi, kewajiban keluarga adalah melakukan satu di antara dua perkara, yakni mengqadha puasa si mayit atau membayar fidyahnya puasanya si mayit. Jadi kewajiban keluarga ini memilih satu di antara dua, yakni mengqadha puasa si mayit atau membayar fidyahnya si mayit. Lah, mayit yang seperti ini merepotkan orang hidup ini. Mati sudah merepotkan, mas keluarga juga masih dibebankan mesti melakukan satu di antara dua, yakni mengqadha puasa si mayit atau membayarkan fidyah puasa si mayit. Ini yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Jadi sekali lagi, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa udzur, maka apabila dia meninggal dalam keadaan dosa tentunya, dan keluarga mesti melakukan satu di antara dua, yakni mengqadha puasa si mayit atau membayar fidyahnya si mayit. Apabila memang si mayit tadi meninggalkan puasa dengan sengaja, dan ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Kemudian apabila dia meninggalkan puasa Ramadan sebab udzur, seperti sakit, seperti musafir, seperti orang yang haid, seperti orang yang sedang nifas dan lain-lain udzur-udzur syar'i yang lain, dia meninggalkan puasa dalam keadaan punya udzur, maka apabila belum ada kesempatan mengqadha, dia sudah meninggal dunia, maka keluarga tidak ada beban apapun. Membayar fidyah puasa si mayit pun tidak, kewajiban mengqadha puasa si mayit pun juga tidak. Berbeda apabila orang yang meninggalkan puasa sebab udzur tadi sudah ada kesempatan untuk mengqadha. Syawal sudah bisa mengqadha, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah bisa mengqadha, tapi dia tidak segera mengqadha, maka apabila dia meninggal, nah ini meninggalnya dosa, dan keluarga wajib melakukan satu di antara dua, yakni mengqadha puasa si mayit atau membayarkan fidyah puasa si mayit. Fidyahnya berapa? Fidyahnya adalah 1 mud dalam setiap harinya. 1 mud berapa? Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, 1 mud kalau beras adalah 5,5 ons. Kali berapa yang dia tinggalkan? Ini hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan puasa. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini umat Islam ketika diperintahkan Allah untuk melakukan satu ibadah, maka kita wajib mempelajari hukum yang berkaitan dengan ibadah tersebut.
Karena apabila kita melaksanakan satu ibadah tanpa memiliki dasar atau asas pemahaman hukum berkaitan dengan ibadah yang kita kerjakan, maka ibadah kita mardud, ditolak, tidak makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ibadah kita tidak diterima, maka kita lapar saja, kita haus saja, tapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi ini masalah yang sangat penting yang untuk dipahami oleh kita semuanya. Keluarga kita mesti paham, muslimin-muslimat mesti paham, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa dengan cara yang betul-betul diridhoi, diridhoi dan juga diperbolehkan oleh syariat kita yang suci. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat, ada barokahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.